Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan membawakan salah satu film yang dibintangi oleh Tom Hanks, salah seorang aktor kawakan yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana aktingnya. Tanpa perlu lama-lama lagi, mari saja kita langsung mulai untuk membahas spoiler film kita pada kali ini. Kisah ini dimulai ketika Viktor Novarsky yang merupakan warga negara Kaukazia, yang di dalam film ini merupakan negara fiksi bagian Rusia. Kalian tidak akan menemukannya di dunia nyata. Ia mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy, Amerika Serikat. Ia harus melewati petugas imigrasi bandara untuk mendapatkan stempel persetujuan dalam paspor masuk ke kota New York. Namun naas, paspornya ditolak. Viktor yang tidak banyak memahami bahasa Inggris tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Kemudian dia diarahkan untuk bertemu dengan kepala perlindungan perbatasan bernama Frank Dixon. Dixon menjelaskan bahwa negara asal Viktor telah menggugurkan izin perpergian pada paspornya, serta Departemen Dalam Negerinya telah membatalkan visanya untuk diizinkan masuk ke Amerika. Lagi-lagi karena masalah bahasa, membuat dia terkendala. Karena mereka terkendala bahasa, Dixon kemudian memberi petunjuk kepada Viktor untuk tetap tinggal di bandara dan hanya boleh berada di sekitar ruang tunggu transit. Karena Viktor tidak mempunyai hak untuk memasuki Amerika dan pihak bandara pun tidak mempunyai hak untuk menahannya. Petugas kemudian mengantarnya ke ruang tunggu transit, kemudian memberinya pager, beberapa voucher makan, juga kartu telepon prabayar yang hanya dapat dipergunakan selama 15 menit saja. Viktor lalu mengetahui mengapa paspor dan visanya ditolak, karena ternyata di negaranya sedang terjadi perang saudara. Viktor kemudian menuju ke gate 67 yang sedang direnovasi pada saat itu, dan ternyata tempat untuknya beristirahat. Hari-hari berganti, gate 67 sudah seperti kamar pribadinya dan dia mulai terbiasa dengan lingkungan sekitar bandara. Dixon bertanya-tanya dan tidak menyangka bahwa Viktor akan menunggu dan tidak berusaha kabur dari zona yang diminta dia diizinkan untuk menunggu, karena Viktor menjadi tanggung jawab penuh Dixon. Selama Viktor tinggal di bandara, akhirnya Dixon memutuskan untuk membuat Viktor melanggar peraturan agar Viktor bukan menjadi tanggung jawabnya lagi tentunya. Dixon mencoba menjebaknya dengan mengatakan bahwa petugas di pintu itu akan meninggalkan pos jaga pada pukul 12 tepat dan pergantiannya akan terlambat dalam 15 menit. Dixon sangat yakin bahwa Viktor akan melarikan diri melewati pintu gerbangnya dan Dixon akan menangkapnya dengan alasan Viktor berusaha kabur. Namun sayang, ternyata Viktor adalah warga negara yang baik. Dia memutuskan untuk tetap menunggu di terminal dan tidak melanggar aturan. Viktor yang tidak punya uang saat itu melihat sistem makanan dari sebuah restoran, tapi dia tidak mau meminta ataupun dikasihani. Hebat sekali Viktor ini. Kemudian dia melihat seorang yang mengembalikan troli ke tempatnya dan menyusun troli-troli tersebut, lalu mendapatkan uang 25 sen per troli dari mesin penyusun troli itu. Dari situlah Viktor belajar mendapatkan uang untuk membeli makanannya sendiri. Awalnya Viktor hanya mengembalikan beberapa troli untuk membeli burger. Namun lama-kelamaan dia berkeliling bandara untuk mengumpulkan lebih banyak troli untuk mendapatkan uang. Karena dia berniat belajar bahasa Inggris dengan cara membeli dua majalah yang sama, yang satu berbahasa Inggris dan satunya lagi berbahasa Rusia. Mengetahui dengan mudahnya Viktor mendapatkan uang dan hidup nyaman di bandara, Dixon yang selalu mengawasinya lewat kamera keamanan akhirnya mempekerjakan seorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan troli-troli tersebut agar Viktor tidak mempunyai uang dan tidak nyaman tinggal di bandara tersebut. Dan Dixon berharap Viktor akan melakukan pelanggaran. Viktor akhirnya berkenalan dengan seorang petugas pengantar makanan yang menyelamatkan dirinya dari kesulitan yang disebabkan oleh Dixon. Ia bernama Enric. Enric memberinya kesempatan. Enric akan selalu memberikan makanan untuk Viktor asalkan ia mau membantu mendekati seorang wanita yang bernama Dolores. Lalu Viktor menyempatkan diri dan dia bertugas untuk mencari tahu hal-hal yang disukai oleh Dolores. Viktor menggunakan alasan mengurus visa untuk mendekati Dolores dan mengetahui hal-hal tentang Dolores. Karena Dolores bertugas menstempel visa untuk memasuki Amerika, tentu saja Viktor selalu mendapatkan cap penolakan visa. Suatu hari, Dixon memanggil Viktor. Dixon yang sangat ingin menyingkirkan Viktor akhirnya memberikan solusi atas masalahnya untuk mendapatkan suaka secara hukum. Namun persidangan paling cepat bisa dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Viktor akan diperbolehkan keluar dari bandara selama menunggu persidangan tersebut, asalkan dia mau memberikan keterangan bahwa dia takut untuk kembali ke negara asalnya. Tawaran ini
tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Victor karena rasa cintanya terhadap negaranya. Dia tidak mau menyatakan jika dia takut pulang ke negaranya, dan dia lebih memilih menunggu di bandara. Suatu hari Victor bertemu dengan Amelia, dengan cepat mereka akrab. Tidak hanya itu, Victor malah menjadi tempat curhat untuk Amelia yang sedang patah hati dari pacarnya. Pacarnya adalah seorang pria yang sudah memiliki istri, namun Amelia dengan besar hati menerima semua itu. Pelakor ini ceritanya ya. Bahkan Amelia tidak pernah meminta pacarnya untuk meninggalkan istrinya. Dia hanya menginginkan waktu dari pacarnya itu. Dan pada saat itu pacarnya mengingkari janji untuk bertemu. Amelia menyukai berbincang dengan Victor, kemudian mengajak Victor untuk makan malam. Namun Victor menolak dan beralasan tidak bisa karena kesibukannya dan berjanji untuk makan malam di lain hari, di mana alasan sebenarnya adalah Victor tidak bisa meninggalkan terminal, dan yang paling utama, Victor tidak memiliki uang, dan tentu saja Amelia tidak mau tahu itu. Untuk memenuhi janji makan malamnya dengan Amelia, Victor mencoba mencari uang dengan melamar pekerjaan di toko-toko sekitar. Namun, tidak ada satupun toko yang menerimanya. Tidak hanya itu, mereka menertawakan Victor saat mengatakan bahwa alamatnya adalah gate 67 dan nomor teleponnya adalah nomor telepon umum di bandara. Nama hariannya, Victor kembali ke kamarnya, yaitu gate 67. Ketika dia melewati sebuah ruangan yang dindingnya sedang direnovasi, dia perhatikannya, kemudian dia mencoba untuk memperbaiki dinding itu dan mengecatnya. Tanpa terasa, Victor bekerja sampai pagi. Kemudian dia tanpa sadari, seorang mandor kontraktor melihat apa yang dilakukan oleh Victor. Dia menyukai hasil yang dan menawarinya pekerjaan. Akhirnya Victor bisa bekerja dan memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, Victor juga semakin dekat dengan teman-teman barunya, yakni si cleaning service bernama Gupta, si pengantar makanan bernama Enric, dan juga petugas barang bernama Joe. Beberapa hari kemudian, Dixon mendapat kunjungan inspeksi bandara. Awalnya semuanya berjalan lancar, sampai ada penumpang dari Rusia yang akan meninggalkan Amerika dan membawa obat tanpa dilengkapi surat yang sah. Pria itu berbicara dan berteriak dalam bahasa Rusia, sementara tidak ada satupun petugas yang bisa berbicara Rusia. Akhirnya Dixon memanggil Victor untuk membantunya. Sesama orang negara bagian Rusia, setidaknya Victor memahami bahasa pria itu, meskipun tidak sepenuhnya. Awalnya, Victor menerjemahkan bahwa obat itu untuk ayahnya, tapi akhirnya Victor berbohong. Victor berkata ia salah menerjemahkannya bahwa obat itu untuk kambing, dengan maksud agar pria itu bisa membawa pergi obat itu, karena sesuai peraturan di Amerika bahwa obat itu untuk hewan tidak diperlukan surat izin pembelian. Dixon akhirnya marah besar karena tahu bahwa Victor berbohong. Saat Dixon memarahi dan memaki-maki Victor, tanpa dia sadari, petugas inspeksi melihat sifat sebenarnya dari Dixon. Setelah kejadian itu, kabar kepahlawanan dari Victor menyebar cepat ke seluruh bandara terminal. Orang-orang menyanjung dan menghormati Victor. Semua pekerja toko dan pekerja bandara menjadi teman bagi Victor. Tidak hanya itu, berkat bantuan teman-temannya pula, Victor bisa makan malam romantis dengan Amelia. Tentu masih berada di kawasan terminal. Sebenarnya Amelia belum tahu jika Victor benar-benar tinggal di bandara. Dixon yang tahu soal kedekatan Victor dengan Amelia melalui kamera pengawas kemudian memanggil Amelia dan menceritakan siapa sebenarnya Victor dan mengapa dia tinggal di bandara. Setelah Amelia mengetahuinya, dia kesal. Kemudian dia pergi menemui Victor untuk membicarakannya. Amelia bertanya apa sebenarnya tujuan Victor ke New York. Kemudian Victor menceritakan dan menunjukkan sebuah kaleng. Kaleng itu adalah alasan Victor datang ke New York. Kemudian dia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang penggemar musik jazz. Di dalam kaleng itu terdapat foto dari potongan majalah sebuah grup musik jazz tahun 1918. Ada 57 pemain musik jazz di foto itu. Ayah Victor meminta dia untuk menuliskan surat menggunakan bahasa Inggris, kemudian mengirimkan kepada mereka. Dan ia menunggu seminggu, sebulan, setahun, bahkan ayahnya Victor menunggu sampai 40 tahun lamanya. Pada akhirnya mereka semua mengirimkan tanda tangannya, tapi hanya satu orang yang tidak mengirimkan tanda tangannya, yaitu Benny Goisen. Sebelum ayah meninggal, dia menceritakan kisah ini, dan setelah mendengarnya, Victor berjanji untuk mendapatkan tanda tangan Benny yang tinggal di New York, yang memenuhi keinginan ayahnya. Namun sebelum ia bisa memenuhi keinginan ayahnya keburu meninggal duluan. Amelia bertanya,
Mengapa kamu masih menunggu? Bisa saja kamu melarikan diri dengan berbagai macam cara. Victor menjawab dengan sedikit rayuan, semua orang menunggu, termasuk aku selalu menunggumu aja. Lalu mereka berciuman. Keesokan harinya, ia diberitahu temannya bahwa perang di negaranya telah usai. Victor merayakan bersama teman-temannya. Ia semakin senang karena ia mendapat surat jalan masuk Amerika dari teman Amelia, yang sebenarnya adalah pacar Amelia. Nah, Victor bertanya, teman membuatkan surat ini, dia melakukannya untukku? Kenapa dia melakukannya untukku? Amelia berkata, tidak, ia melakukannya untukku. Sudah kukatakan jauhi aku, tapi kau tidak mengerti, sekarang aku harus pergi. Victor melihat Amelia pergi, tapi Victor punya tujuan yang lain yang lebih penting. Ia harus ke New York untuk bertemu dengan Benny. Namun Dolores berkata bahwa surat jalannya itu harus ditandatangani oleh komisaris pengawas, yaitu Dixon. Masalah muncul ketika Dixon menolak untuk menandatanganinya. Malah dia mengembalikan paspor dan tiketnya Victor. Setelah menyuruhnya pulang ke negaranya, Dixon mengancam jika ia bersikeras masuk ke New York, ia akan mendeportasi teman-temannya yang ternyata bermasalah, seperti Gupta yang kabur dari India setelah menikam polisi di masa lalunya, Enric yang melakukan pelanggaran karena masukkan orang yang tidak berkepentingan ke area penyimpanan makanan, dan juga Joe yang melakukan judi poker dalam bandara. Karena hal itu, akhirnya Victor mengurungkan niatnya demi melindungi teman-temannya dan akan pulang ke negaranya. Tetapi tentu saja, teman-temannya kecewa berat dan marah kepada Victor. Mereka mengatakan ia mengorbankan diri demi melindungi teman-temannya. Namun semuanya berubah ketika Gupta nekat turun ke landasan dan memberhentikan pesawat yang akan membawa penumpang dengan kain pelnya, sehingga penerbangan pun menjadi tertunda karena masalah keamanan. Ada kesempatan waktu untuk Victor pergi ke New York. Dengan riang gembira, semua orang yang mengenal Victor berbondong-bondong mengantarkannya untuk memasuki Amerika dan New York. Tidak hanya itu, mereka memberikan beberapa hadiah untuk Victor. Seketika bandara ramai karena keberangkatan Victor untuk menuju pintu kedatangan terminal. Itulah pertama kalinya Victor menginjakan kaki di Amerika. Ketika Victor akan masuki taksi, ia melihat Amelia turun dari taksi. Mereka hanya bertatapan di tengah turunnya salju. Tidak ada yang diucapkan, hanya saling tersenyum dan Victor masuk ke dalam taksi. Sementara Amelia pergi begitu saja. Itulah saat terakhir mereka bertemu. Victor akhirnya bertemu dengan Benny di sebuah acara musik dan mendapatkan apa yang dicarinya selama ini, yaitu tanda tangannya. Lalu dia kembali pulang ke negaranya dan film pun selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.